Baiklah, kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-12 dari 17 pertemuan tentang perawatan dan perbaikan kapal. Ini adalah buku yang pertama kali saya buat tahun 2003. Buku keduanya adalah motor diesel penggerak utama yang saat ini paling laris, ya, paling banyak dipakai orang. Baik, lagi kita bicara tentang propeller. Ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan, ya silakan teman-teman yang mau mendukung pelajaran ini atau channel ini, silakan subscribe, like, dan share. Ya. Inilah tujuannya adalah untuk damage protection. Propeller ini sangat amat penting karena dengan propeller yang kecil itu bisa menggerakkan kapal yang sebesar apapun. Jadi perbandingannya saya nggak imbang. Semakin tinggi rotasinya atau putarannya, semakin kecil propellernya ini. Jadi kalau baling-balingnya atau baling-balingnya ini besar, maka dia dengan putarannya rendah. Dan ini yang ditentukan dengan kecepatan RPM atau rotation per menit dari mesin induk. Ya. Sekali berputar, kapal akan bergerak berapa meter. Dan disebut pitch propeller. Jadi kalau ada gangguan propeller yang bengkok atau yang kapal-kapal kecil nabrak balok-balok kayu di musim banjir, itu propeller tidak balance, dia akan menghasilkan slip yang besar, ya, kecepatannya akan berkurang. Walaupun putarannya sama, tapi gerakan tendangan dari propeller itu berkurang. Mari kita sebelumnya sapa dulu teman-teman kita, ya, di seluruh Indonesia, ya. Semangat pagi teman-teman, seprofesi maritim di darat dan di kapal Indonesia, yaitu dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Tentunya teman-teman yang lain di Asia, Jepang, Cina, Malaysia, Singapura, Brunei, Arab, ya, Kuwait, Dubai, Ras Tanura, ini plat Indonesia banget. Ini Emirat Arab, di Afrika juga ada, ya, di teman-teman di Mesir, di Nigeria, Madagaskar, ya, di Amerika juga ada, ya, Tacoma, Panama, Amerika Latin, Australia, Eropa, Belanda, Itali, Laut Tengah, dan lain-lain. Yang sangat kami banggakan. Kenapa? Karena saya sendiri 26 tahun berlayar dan 16 tahun di kantor. Selebihnya adalah sebagai dosen maritim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, musim pandemik ini saya sapa salam sehat sejahtera. Semoga semuanya dijauhkan dari COVID-19. Mohon izin, saya memperkenalkan diri sebagai Marine Chief Engineer 11 tahun, Marine Specialist Surveyor, juga sebagai Operation Manager. Dosen ilmu pelayaran Jakarta, penulis buku Ajar Maritim atau Ajar Pelayaran. Ya. Mari kita lanjutkan. Buku ini adalah yang pertama kali saya buat, dan tentu untuk kelas 3, 4, 5, juga untuk kelas 2 dan kelas 1. Pembatasannya adalah setiap perhitungan dan analisa itu adalah level kelas 2, ya, atau sarjana teknik perkapalan. Dan selebihnya adalah penelitian. Kita akan bahas metode sambungan dengan flange.
dan metode pemasangan prism, metode pemasangan injeksi minyak, dan pemeriksaan bioklasifikasi. Perbaikan poros baling-baling tentu dengan waktu yang terbatas, ya saya akan cepat-cepat dan Anda bisa berjalan terus, ya. Selingan ini sekilas info bahwa setelah pelajaran yang ke-16, ke-17-nya ada kita bahas tentang emergency yang ada di kapal dan juga kondisi, ya, supply barang suku cadang yang tidak genuine, genuine tapi tidak baru, ya, tidak brand new. Jadi ini yang menjadi permasalahan paling besar nih. Kapal tidak mencapai umur 25 tahun dalam keadaan sehat. Ya, nanti kita bahas di bab yang ke-17. Baik, kita teruskan lagi. Ini dia diklat yang memberi saya beasiswa tiga-tiganya. Ketika saya mengambil IAPL nih, DSTIP dan PPKIP. Ya tentu itu satu anugerah buat saya sebagai anak yang biasa-biasa aja, miskin enggak, tapi anak tolong zaman dulu tuh orang tua nggak punya biaya yang besar, ya. Kita lanjutkan pemeriksaan baling-baling kapal, ship propeller kelas survei. Jadi baling-baling mutlak itu Biro Klasifikasi Nasional maupun internasional bertanggung jawab penuh. Ya. Pemilik kapal mestinya juga tahu, karena itu pemilik kapal juga punya owner surveyor yang memang punya background mengenal kapal. Paling tidak orang kapal, ya, yang disekolahkan, ditrainingkan ilmunya Biro Klasifikasi. Kapal belayar, ya, baling-baling ini sangat menentukan pemakaian bahan bakar. Kalau dia terganggu sedikit, ya, pemakaian bahan bakar akan bertambah, padahal kecepatan berkurang. Nah, ini sangat merugikan sekali. Saya ingatkan pada teman-teman yang di kantor, di perusahaan pelayaran maupun di INSA, ya, membahas ini, ya, jangan sampai tidak hanya profit oriented terus itu, ya boleh-boleh aja namanya perusahaan, tapi ingat aset yang termahal ada kapal yang harus diperhatikan sungguh-sungguh dan serius. Ya. Baling-baling kapal harus dapat berputar dengan sempurna, ya, tanpa ada yang rusak pada setiap ujung-ujung daun baling-balingnya, tidak boleh bergetar atau tidak seimbang. Nah, coba, ya. Dalam keadaan belayar, baling-baling kapal sangat berperan karena, ya, satu putaran baling-baling harus mampu mendorong sejauh X meter atau pitch dan seterusnya. Jadi jelas, misalnya satu putaran 5 meter, kemudian dia berkurang menjadi 4,5, setengah meter ini satu putaran. Kalau RPM-nya 1000, berarti dia sudah kehilangan dalam 1 menit, ya 5.000 meter. Bayangkan kalau 1 jam kalikan 60 lagi, bisa mencapai 300, ya, 300 meter, bukan, ya, 60 kali 5.000 meter itu dalam 1 menit, ya, 1 jamnya berarti kita kehilangan, ya, 300 meter. Kalau berhari-hari bisa 1 hari bisa kehilangan 1 kilo lebih, ya, 1,2 kilo. Itu kerugian kecepatan dan kerugian bertambahnya pemakaian bahan bakar. Kapal di atas galangan, ini secara singkat, underwater survey memang sudah dapat SK Dirjen, tidak harus, dan disetujui oleh Biro Klasifikasi. Tapi mengacu hal yang tadi, jelas itu perusahaan akan merugi juga. Menurut saya kerugiannya lebih besar dibandingkan naik dok. Ya, naik dok kalau untuk underwater survey atau
intermediate kelas survei itu paling lama 2 minggu. Kalau tidak naik dok, ya kita akan melihat perawatan baling-balingnya tidak bisa maksimal, tidak sempurna ya. Kemudian tritip-tritip ibu di kapal juga nggak bersih, tes atas bawah juga buntu ya atau tidak maksimal, dan seng anut juga tidak tergantikan ya. Kerugiannya menurut perhitungan saya lebih besar dibandingkan kapal naik dok. Tapi naik dok intermediate bukan tuh naik dok repair ya. Jadi hanya khusus dibantah. Kalau ada waktu yang memungkinkan selama 2 minggu itu repair ya bagus. Karena akan menempuh 2,5 tahun ke depan sampai terjadilah spesial kelas survei ya 5 tahun sekali. Paling kapal yang harus diperiksa dengan teliti yang Anda bisa melihat pada satu di kapal, maka yang diundang adalah orang kapal, nakoda KM dan seterusnya, malam satu, juga orang dok, pemilik kapal, dan kelas. Kami berempat datang, ya saya ada sekitar 10 kali lebih ya, menangani di kapal-kapal yang ada dok. Mari kita lihat ya, saya nggak akan memperdalam yang lain-lain. Chief engineer dan second engineer juga berkepentingan. Mualin satu dan nakoda juga sangat berkepentingan karena ini akan berurusan dengan underwater survey, kecepatan kapal, pemakaian bahan bakar, dan banyak lagi yang yang dihasilkan pada saat naik dok. Mari kita simak lagi mengontrol secara efektif penyambungan ini ke jandok. Ya, jadi menghindari adanya pasar dan lain-lain. Saya lompati aja ya ke teman-teman yang mau memperdalam, bagus sekali. Ya, bisa belajar dengan biro klasifikasi dan Sipjat. Ya. Sebagian keterangan ini saya ambil dari buletin IMAR edisi 37 tahun 2008. Ya, saya juga sebagai anggota mulai tahun 96 berdirinya IMAR dan sampai saat ini. Harapan kami ya teman-teman bisa mendukung. Nah, ini yang dikatakan bending, stress, deflection, centering, interchangeable, dan diskontinuitas. Ini perlu kita pelajari, walaupun bukan menjadi tanggung jawab kita. Mari kita lanjutkan. Konsentrasi tegangan ini masih terada pada pemasangan baling-baling yang tidak tepat ya. Kemudian ini ada kata-kata salah, tidaklah kebalik ya. Selalu dapat dipastikan bahwa pasak duduk di alurnya dengan pas. Itu maksudnya pemasangan itu betul-betul sangat teliti ya. Ada metode sambungan menggunakan sensa, dengan pilgrim ya, dengan oil injection bermacam-macam ya sesuai kebutuhan teknologi modern sekarang ya. Ini saya gambarkan sedikit tentang baling-balingnya. Jadi ada beberapa model masangan baling-baling. Berikut kita akan lihat ya. Ini juga diperdalam paling tidak nama-nama dan fungsi dari pemasangan baling-baling. Anda bisa lihat propellernya ini adalah yang terpotong ini. Ada yang mesin injection, ada mesin baut, ya, jadi di atas depan baut tutup lagi. Sehingga kalau nggak teliti pernah terjadi beberapa kapal yang baling-balingnya atau propellernya lepas. Nah, lepas hilang. Harganya lumayan tuh ya. Aslinya material dari atau bahan dari propeller adalah yang disebut alloy. Alloy itu bahan campuran yang tidak berkarat. Jadi ya ada unsur kuningan, unsur nikel, unsur baja, unsur tembaga, juga dicampur sedikit emas ya. Sehingga propeller itu betul-betul. Tapi untuk kapal-kapal kecil, misalnya untuk takbut, zaman sekarang lebih banyak dari kuningan.
Ya, untuk mendapatkan Allah itu susah ya, atau harganya mahal. Mari kita lihat metode sambungan dengan lensa ya. Ini kita baca, tapi ada beberapa propeller yang modern yang disebut controller pitch propeller ya, yang propellernya bisa bergerak. Kemudian ada ya yang umumnya fixed propeller ini, FPP ini yang lama, tapi yang terbaru propeller jenisnya bermacam-macam, bisa bergerak mutar, digerakkan oleh hidrolik, dan ya dengan elektrik tentunya ya. Metode ini saya harapkan seorang second engineer dan chief engineer mulai mempelajari ya. Kesempatan di kapal banyak, waktunya banyak, sangat banyak. Jadi ya tentu karena ini berhubungan dengan profesi kita, untuk ATT 2, ATT 1 mutlak harus belajar. Dipelajari dan hubungannya dengan kinerja mesin induk kita. Ya, beberapa hal saya lompati saja, karena ini teori-teori yang sebetulnya miliknya Shipyard dan Biro Klasifikasi. Tetapi kita perlu tahu, karena pada saat memeriksa profil tadi, kita pasti diajak, ditungguin oleh Shipyard dan Biro Klasifikasi untuk hadir ya. Kami berempat, Mas satu dan KKM, Molin 1 dan aku itu wajib kalau dibilang harus melihat kondisinya. Nggak ada rusak apa tidak, harus dilihat sama-sama dengan teman-teman yang lain ya. Ini model-model yang perlu dijadikan tambahan ilmu pengetahuan. Saudara tahu ya, maaf teman-teman ya, ini ada propeller dengan 5 daun, ada yang 4 daun ya. Ini ukuran sedang aja. Kalau boleh bilang ya sedang, karena yang paling kecil ya ukuran cuma ya dengan diameter 1 meter atau berapa ya. Yang besar bisa diameternya mencapai 12 meter. Itu kapal-kapal besar. Itu sekali kibas, wah udah bisa mendorong kapal besar. Ini ada di kalangan di dok ya, dok Surabaya. Kami pas untuk penggantian berapa paling-paling ya. Tadi daun 5 daun, ini 4 daun, dan seterusnya kalau yang pertama kali kita tampilkan itu yang untuk kapal 65.000 ton. Kalau ini untuk kapal-kapal kecil ya, kapal sedang. Metode pemasangan YC ini juga ditangani oleh Shipyard, tapi ini cukup menjadikan ilmu pengetahuan bagi para engineer dan mualim ya. Saya lompati aja untuk mempercepat, dan Anda semua teman-teman bisa mempelajarinya dengan santai ya. Badan klasifikasi atau Biro Klasifikasi ini yang mempunyai otorita tentang ketentuan berapa pressure-nya, berapa tegangannya, berapa persen. Jadi ini amanahnya AIMO melalui Biro Klasifikasi diterapkan bekerja sama dengan Shipyard. Kalau orang kapal ya cukup mengetahui, kalau orang kantor ya kalau memang pelajari ya ada juga, tapi kebanyakan diserahkan kepada Biro Klasifikasi dan Shipyard. Ya, jadi yang Shipyard mana yang ditunjuk ya tentunya persetujuan yang pemilik kapal dan Biro Klasifikasi ya. Ini Biro Klasifikasi atau Badan Klasifikasi. Ini yang akan memberikan saran-saran, petunjuk-petunjuk. Oleh karena itu, kami harapkan teman-teman engineer maupun mualim juga ada untuk mengambil ilmunya Badan Klasifikasi.
ya melalui training yang berkaitan dengan kelas. Saya sendiri mempunyai 3 sertifikat kelas, ya maka saya memberikan diri untuk mengupas sedikit tentang teori kelas. Ini memang hampir 99% ya kita percaya dengan biro klasifikasi. Karena dia yang menghitung lebarnya daun, diameternya daun, dan yang menentukan pitch profiler melalui berbagai percobaan ya. Dengan kapal panjang sekian, pitch sekian, palingnya berapa. Itu umumnya kita ya tidak tahu, karena itu memang keahliannya dari badan klasifikasi ya. Baik biro klasifikasi dunia maupun nasional sama, ilmunya sama ya. Tetapi sering dipengaruhi oleh pemilik kapal ya, misalnya request-nya atau permintaan yang jangan mahal-mahal ya, misalnya dengan bahan kuningan dan bahan alloy sudah beda ya, mungkin harganya juga 2 kali lipat, sehingga terjadilah kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan. Paling-paling bisa patah, paling-paling bisa lepas, paling-paling bisa ya ada sedikit korosi, ya. Ini yang tidak kita harapkan. Badan klasifikasi menentukan stressing ya, itu juga ya saya sendiri kurang paham dengan metode Miss Hengki ini. Tentu ada pelajaran khusus. Mari kita lanjutkan. Ini cukup panjang, jadi saya percepat waktunya, jangan stres dalam ada 50 dengan tujuan supaya yang mau memperdalam tentang propeller itu boleh sambil santai ya. Tapi jangan lupa bahwa ini otoritasnya kelas surveyor atau biro klasifikasi atau badan klasifikasi nasional maupun internasional. Jadi untuk kita ya, biro klasifikasi terkenal di dunia nomor 1 adalah Lloyd's Register. Saya katakan nomor 1 karena saya berhubungan dengan ini, ada lebih 15 kapal yang satu belayar. Ketika untuk ABS beberapa kapal ya, 3 atau 4 dan lain-lain, dan saya pastikan Lloyd's Register itu menerapkan regulasi-regulasi dari 5 komite IMO dengan benar dan baik ya. Jadi legalitas, teknik, safety, fasilitas, environment, dan lain-lain. Jadi kalau ada kapal-kapal Anda yang ditangani Lloyd's Register, tidak usah khawatir, kecuali kita harus sungguh-sungguh mengoperasikan dan merawat dengan baik. Ya, supaya kapal itu betul-betul dipertahankan sampai umur 25 tahun masih sehat. Ya. Jadi dan yang tidak kalah penting dijaga tentang keselamatan, keamanan, dan pelayanan dari kapal itu sendiri. Perbaikan poros baling-baling juga otoritasnya kelas, kita belajar. Nah, sedikit tentang rumus Admiralty ya. Di sini kita simak betul-betul. Nah, ini untuk KKM, untuk masinis, semua masinis perlu belajar ini pemakaian bahan bakar. Ya. Jadi belum sampai rumus pemakaian bahan bakar, tapi secara umum bahan bakar itu akan sensitif kalau kita melihat pemakaian bahan bakar berdasarkan jarak tempuh. Misalnya jarak tempuhnya 100 km ya atau 1000 km, tapi bahan bakarnya, pemakaian bahan bakarnya ya, ada yang tidak sama. Berarti ada pengaruh eksternal atau pengaruh dari internal mesinnya itu sendiri. Tapi rumusan persamaan ini ya udah baku ya. Putaran N1 kuadrat sama dengan V itu kecepatan kuadrat
bahan bakar dan tenaga. Ini mana di antara 4 ini yang membuat jarak tempuh waktunya berbeda, ya. Jadi bisa karena putarannya ini pengaruh dari baling-balingnya. Kalau kecepatan juga pengaruh baling-baling atau mesinnya. Dan dengan bahan bakar yang sama, ini jarak tempuhnya bisa beda-beda, tenaganya beda-beda. Yang kedua adalah pemakaian bahan bakar per waktu tempuh. Ini sangat sering dipakai oleh teman Nautika juga. Ketika kita laporan RPM, putaran, kecepatannya yang ditempuh berbeda, ya, tidak sesuai dengan putaran baling-baling atau pitch propeller, sehingga dikatakan speednya sekian. Nah, itu sering didapatkan setiap hari. Alasan-alasan yang sering tidak dipelajari, ya. Hanya tahunya slip sekian. Nah, ini harus kerjasama antara Mualin 1 dengan KKM, ya. Rumus ini kelanjutannya bisa dilihat di dalam buku MPU Diesel penggerak utama. Teman-teman bisa melihat di beda buku yang kedua. Ini adalah yang ketiga, yang kedua ada rumusan ini. Jadi teorinya ada di situ. Kalau ini mengarah kita kepada perawatan dan perbaikan. Ya, ini sebagai gambaran, ya. Saya masih belum pandai menggambar, jadi ya yang penting tahu, ya. Nah, ini seperti Anda lihat, ya, kapal yang 65.000 ton, ya, saya jaga betul. Sekalian pemasangan, ya, pembersihan sides dan pembersihan bodi kapal, sehingga perawatan kapal itu, ini kapal umur 25 tahun nih, ya, waktu kita beli masih kendaraan sangat amat terawat, ya. Belum pernah saya dapat kapal yang lebih baik dari ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, itu, ya, itu saringan sukses. Bagaimana kalau enggak kita bersihkan, ya. Sedangkan itu untuk saringan hisap air laut, baik sisi atas maupun sisi bawah. Ya, kalau bawah itu kalau air dalam. Kalau masuk sungai, tapi kapal sebesar ini nggak bisa masuk sungai. Perairan dangkal itu isapan air lautnya dari yang saya tunjuk itu, ya. Nah, itu jangan sampai rapat. Ya, ada water survey memang itu diperiksa, ya. Nah, jangan sampai ada benda yang masuk dalam dan seterusnya. Kemudian poros baling-baling, ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa ini otoritasnya Biro Klasifikasi nasional maupun internasional, dia bertanggung jawab penuh dan tahu rumusan pitch propeller tadi. Tetapi kadang teman-teman yang pemilik kapal, tanda petik bukan orang kapal, tanda petik juga tidak memahami kapal, ya, hanya modal. Punya modal besar dan investasi kapal, tetapi mestinya ada, ya, ahlinya, ya, ahli betul-betul yang mempelajari ilmu tentang kapal dan baling-baling kapal ini, sehingga jangan sampai kerugiannya berlarut-larut, karena kerugian bahan bakar tiap hari, apalagi kapal operasi lancar. Terus teman-teman mengetahui pemakaian bahan bakar ini, saya berdasarkan seminar internasional yang dipresentasikan oleh ABS Class, pemakaian bahan bakar antara 42 sampai 50% dari biaya operasi kapal, biaya tetap. Jadi kalau ada gangguan dari luar seperti propeller ini, tentu pemakaian bahan bakar bisa lebih dari 50%. Nah, ini bisa para direktur, ya, minta presentasi Biro Klasifikasi manapun sama ilmunya untuk menghitung berapa kerugian kalau naik dock underwater survey, ya, atau naik dock intermediate class survey, itu
Kalau bisa 10 hari, kenapa tidak? Kapal super tanker saya lihat hanya 2 minggu aja bisa bersih semua lambungnya, yang panjangnya hampir 400 meter. Ya, apalagi kalau kapal-kapal kecil, ya. Saya kira seminggu pun selesai. Asal bisa dilembur siang dan malam. Ini sangat menguntungkan perusahaan dan sangat menguntungkan pihak kapal. Ya. Jadi karena salah satu pemakaian bahan bakar yang terbesar ya selain mesin induknya sendiri adalah propeller ini. Ini berdasarkan pengalaman saya katakan demikian ya. Di poros baling juga harus diperhatikan getaran torsi bersamaan. Ya, menurut pengamat beberapa biro klasifikasi kapal, tiap tahunnya terdapat kejadian di mana poros baling-baling patah dan jumlahnya sekitar 3,5% dari poros baling yang ada di dunia. Coba ini ada risiko yang besar. Dan hampir seluruhnya disebabkan karena kelelahan material. Ya, kita lihat ya. Jadi propel SAP itu menerima beban yang sangat besar. Kerusakan ini dikategorikan dalam 2 kelas, yaitu karena getaran torsi bersamaan dengan torsi korosi dan konsentrasi tegangan pada ujung bas ya, front, dan tegangan teguk dari dan alur baji di bagian yang terusnya ya. Korosi adalah satu sebab utama. Tempat puing-puing tersebut juga mempengaruhi ya. Jadi poros baling-baling pun bisa korosi. Nah, jadi kita sudah melihat kerjaan kelas yang paling besar yaitu underwater untuk periksa propeller. Ya. Ada sistem TELSAP biasa, ada sistem oil lubricated propeller SAP, ada propeller SAP. Ya. Ini masing-masing punya keistimewaan dan saya akan lanjutkan lagi bahwa ini adalah kalau sudah ada parameter-parameter yang baku, ini mutlak harus clearance maksimum, yaitu clearance maksimum pada poros dengan liquidity kita diajak untuk mengukur berapa clearance-nya itu. Ya. Jadi kalau CM atau clearance maksimumnya adalah 0,01 diameter, milimeter itu ya, 0,01 kecil banget. Kemudian ditambah 3 mili. Dan itu alat ukurnya disimpan di kamar KKM. Tidak boleh di tempat lain ya. Karena itu kelas selalu bertanya setiap tahunnya berapa maksimum yang didapatkan. Baik teman-teman, kita maksimum wear allowance liner ya. 25% dari rule thickness-nya. Jadi pada saat menggunakan stand tube atau stand gland ya, itu kita perhatikan tekanan-tekanan dari propeller itu sendiri ya terhadap TELSAP. Pengelasan pada TELSAP berarti suka dipanaskan sampai pada suatu tingkat panas yang diperlukan. Apalagi kalau ada pengelasan, ini juga di thickness juga ya, dilihat apakah ada keretakan di dalam poros, dari luarnya enggak, ternyata dalamnya ada, dan itu merata, karena bisa juga terjadi TELSAP sudah retak di bagian tertentu. Jadi kalau nggak dari ujung ke ujung diperiksa, tidak bisa random. Jadi bisa terjadi TELSAP patah. Ya. Karena itu stressingnya besar sekali. Bayangkan propeller sebesar itu bisa dorong kapal dengan muatan ratusan ribu deadweight. Jadi kita melihat ya, saya katakan ini masih mungkin baru 10%. Supaya teman-teman yang bukan orang kapal bisa melihat betapa pentingnya propeller di atas kapal.
dirawat dengan sungguh-sungguh. Saya masih mengatakan harusnya tetap dilakukan intermediate class survei kapal naik dok. Walaupun saya bodoh ya, tapi berdasarkan pengalaman 26 tahun di laut dan 16 sebagai surveyor, itu lebih baik perusahaan jangan ambil karena murah karena nggak keluar biaya naik dok waktu intermediate class survei, tapi kerugian selama 2,5 tahun itu bahkan mungkin lebih atau 5 tahun pertama itu waduh sangat besar. Coba kan bahan bakar tiap hari, apalagi kapal layar ya, kapal nongkrong pun juga harus dilakukan intermediate class survei. Baik teman-teman, kita sudah masuk modul 12, akan masuk ke 13. Tentu kami mohon dukungan subscribe ya. Saya lihat sudah 3 bulan subscribe dari teman-teman masih sangat kurang. Kalau dilihat jumlahnya materi yang sudah kami tampilkan ada lebih 50, tetapi yang memberikan subscribe masih ada 80 lebih ya. Jadi ini penting untuk dukungan bahwa Anda di kapal betul-betul profesional yang mempelajari sesuatu ilmu tambahan, tidak hanya berdasarkan pengalaman, tetapi tidak ada tambahan teori atau ilmu pengetahuan baik dari dok, dari kapal, dari pemilik kapal, dari bandar maupun dari mahkamah pelayaran dan lain-lain. Tidak mengandalkan ilmunya yang sudah ada di sekolahan ya. Jadi subscribe ini kalau dari kacamata saya interesting teman-teman semua kepada profesinya sendiri ya, yang membuat Anda cerdas ya pasti penambahan ilmu. Kalau pengalaman ya maaf kata seperti anak buah kita oiler itu pengalamannya ada yang 20 tahun, tetapi ya nggak naik-naik kalau dia nggak ujian, nggak ditambah ilmu pengetahuan ATT 5, 4, 3, dan seterusnya. Jadi membedakan nomor satu kalau profesional ya dua-duanya. Baik pengalaman atau teori yang dipraktekkan dalam pengalaman atau pengalaman yang diteorikan. Ini timbal balik yang tidak bisa dipisahkan ya, seperti mata uang bolak-balik ya. Ini penting sekali. Anda boleh bangga tentang pengalamannya, tapi kalau teorinya hanya kelas 3 saja ya berarti bisa disusul sama yang di bawah Anda ya. Tapi kalau Anda pengalamannya ya cukup, sudah ada 5 tahun, 10 tahun, dengan teori sampai ATT 1, nah ini baru disebut profesional ya. Karena masih ada kelas 2, kelas 1. Ya, teman-teman yang kelas 3, saya juga dari bawah bisa mencapai dari PD, dari kemudian 3, 2, 1, ini yang saya sikapi ketika di kapal-kapal samudra. Saya kira itu subscribe penting untuk menjadikan dukungan. Ya, saya mengucapkan terima kasih ya, atas dukungan Anda. Minggu depan kita masih terus ke perawatan perbaikan ini sampai yang ke-17. Yang ke-17 lebih istimewa lagi karena akan membahas tentang kondisi-kondisi emergensi di setiap kapal dan kondisi-kondisi atas perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang mengirim barang-barang bukan genuine baru. Ya. Saya akan kupas karena pernah saya alami semuanya. Terima kasih, salam sehat, semangat, sukses selalu untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita akan teruskan lagi pada sesi berikutnya yang lebih menarik lagi ya.